untuk TikTokers ya. Jadi kita yang suka bikin konten atau mempunyai follower yang banyak, jangan hanya membuat konten. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Hari ini saya sungguh senang karena saya kedatangan tamu yang spesial yang memiliki produk cukup viral di Indonesia. Pasti teman-teman atau TikTokers tahu produk ini. Nah, ingin tahu lebih lanjut siapa pemilik dan siapa orang di belakang layar mengenai produk yang viral ini, maka kita sambut Bapak Rianto. Halo semuanya. Bapak Rianto kita kenal dengan sebutan Ko Ayung. Lebih enak ngomong Bapak Rianto atau Ko Ayung? Bebas sih. Bebas ya. Ko Ayung boleh. Ko Ayung ya. Oke. Terima kasih Ko Ayung. Sama-sama. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Ko Ayung jauh-jauh dari PIK ya. Dari PIK. Datang ke Wahid Hasim. Macetnya kok tadi kok? Cukup lancar. Cukup lancar ya. Iya. Oke kok, sedikit nih kita mau berbagi pengalaman. Ko Ayung juga bisa berbagi cerita kepada anak-anak muda, calon pemimpin masa depan mengenai cikal bakal produk yang cukup viral, yakni BioAqua. Mungkin Ko Ayung bisa cerita sedikit, apakah memang impian Ko Ayung waktu itu ingin menciptakan atau ingin memiliki produk kecantikan atau produk skincare yang cukup viral di Indonesia saat ini, atau Ko Ayung mempunyai impian lain? Kalau untuk cita-cita ya, di kecil sih nggak ada kepikiran banget menjadi pemilik brand kosmetik ya, paling yang berhubungan dengan wanita kan. Ya itu sih nggak terpikir banget di benak saya dulu waktu kecil. Malah dulu pengennya buka bengkel, Pak. Buka bengkel ya? Iya, tapi nggak ngerti otomotif. Ya, malah sekarang menciptakan produk atau Ko Ayung jadi bergelut di dalam produk-produk kecantikan, produk-produk yang biasanya dipakai oleh wanita ya. Betul sekali. Nah, bisa cerita sedikit nih Ko Ayung cikal bakal BioAqua di Indonesia. Mungkin Ko Ayung permulaannya gimana bisa mendapatkan merek tersebut, dan bagaimana Ko Ayung memilih produk-produk tersebut, produk-produk viral tersebut di Indonesia. Ya. Kalau untuk di awal sih kita sebelumnya saya flashback dulu ya ke 20 tahun sebelumnya ya. Saya terjun di kosmetik ini awalnya dari karyawan, mungkin dari bawah dulu nih, dari kuli, kita boleh dibilang kuli lah ya. Nah, selama 12 tahun saya kerja, akhirnya di 2012 saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha sendiri di kosmetik ini, tetap di kosmetik. Nah, dari situ saya buka toko dan akhirnya di sekitar tahun 2018-an ya mungkin sudah ada brand-brand BioAqua ya, tapi masih abu-abu lah, kita boleh bilang ya, masih belum resmi. Nah, kita mulai mendaftarkan dan akhirnya puji Tuhan kita mendapatkan brand BioAqua ini. Dan kebetulan sekali juga di 2020 dimulai pandemi, saya ketemu seorang partner dan juga kita cocok membicarakan bisnis skincare ini. Tahun 2020 kita membangun PT Permata Indocaf. Biasanya ada partner dan kita memulai bisnis kita. Pada awalnya belum di skincare nih, belum di kosmetik, tetapi karena masih era pandemi kita masukin masker medis. Jadi awal kita jualan itu dulu sambil mengurus surat-surat untuk pendaftaran BPOM dan untuk pendaftaran produk-produk yang akan kita produksi gitu. Jadi tahun 2018 sudah mulai coba ya produk kecantikan ini, diawali dengan masker ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira mungkin belum 5 tahun ya berdiri produk ini ya. Kalau untuk BioAqua sendiri kita baru 1 tahun. Baru 1 tahun untuk di kosmetiknya ya. Untuk kosmetiknya. Betul. Nah, kalau saya lihat di TikTok, di sosial media, produk ini cukup istilahnya semua orang membicarakan produk BioAqua. Nah, dengan berjalannya waktu yang mungkin baru setahun ini, apa yang menyebabkan atau strategi apa sih yang membuat produk ini menjadi benar-benar viral, dibicarakan oleh kalangan muda, dibicarakan oleh selebgram?
Ada strategi khusus nggak kok? Kalau untuk strategi secara khusus ya semua pasti masing-masing ada ya pasti ya pastinya. Nah kita kebetulan sekali memang sebagai pionir juga nih di TikTok Shop ya, karena TikTok Shop sendiri juga baru masuk ke Indonesia di tahun 2020 kebetulan banget. Nah dari awal semua orang masih belum beralih ke TikTok, belum mengenal TikTok nih. Nah kita di BioAqua mulai masuk dan boleh dibilang yang menjadi yang pertama. Dan itu memang kita mendapat support penuh dari TikTok Indonesia. Oke. Ya kan. Nah kita dibantu dan akhirnya memang makin kesini makin rame banget nih. Persaingan juga makin ketat. Nah itu yang menjadikan kita makin harus berpikir keras untuk strategi dan direct marketingnya lah ya. Ya misalkan dengan ya kita harus upload video sehari berapa kali, berapa banyak video yang harus kita upload per harinya, dan kita melakukan live 24 kali 7. Wah, 24 jam dalam 7 hari. Luar biasa ya. Berapa banyak kok timnya sehingga bisa tiap hari melakukan live streaming? Untuk saat ini tim kami sudah di atas 100. Di atas 100 ya. Betul. Lalu apakah memang TikTok ini kedepannya menjadi salah satu media promosi yang cukup efektif, atau mungkin Ko Ayung lihat ada sosial media yang lain atau platform yang lain yang membuat produk kedepannya bisa lebih viral lagi? Ya, sebenarnya TikTok ini cukup menarik ya, karena kita boleh bilang TikTok itu sebagai shop entertainment. Jadi shopping sekaligus entertainment. Oh, shopping entertainment. Iya, Entertainment ya. Ya. Dan itu yang membuat orang kayaknya nyaman ya. Jadi kalau untuk membeli produk, kadang-kadang kita di marketplace, produknya gambarnya bagus, tetapi sampai di tempat kita totalnya berbeda. Oke. Sedangkan di TikTok ini kita bisa langsung melihat nih, apalagi secara live kan, kita jualannya secara live, kita bisa langsung mencoba produknya. Orang juga langsung bisa melihat hasilnya seperti apa, dan jadi tidak perlu lagi takut untuk membeli, langsung check out di platform TikTok, di toko kita juga gitu. Nah, Ko Ayung bisa tahu alamat TikTok shopnya BioAqua? Ya kalau yang mau mengunjungi TikTok shop kita bisa lihat di sini deskripsi ini, BioAqua Official Store Indonesia. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman para TikTokers, kalau ingin mendapatkan produk viral, jangan lupa ke TikTok shopnya BioAqua Official. Ya, oke. Ko Ayung, kalau Ko Ayung lihat pasar kecantikan di Indonesia, kan sekarang juga banyak sekali produk-produk berdatangannya di Indonesia atau muncul di Indonesia. Menurut Ko Ayung, 2-3 tahun mendatang apakah masih sama atau mungkin ada terjadi perubahan karakter konsumen dalam memilih produk? Untuk saat ini saya melihat sih persaingan akan semakin tough banget nih ya di perskincarean Indonesia ya, karena setiap hari saya sepertinya mendengar ada produk baru lagi, brand baru lagi yang bermunculan, dan itu sangat bagus sekali untuk persaingan bisnis di kita ya. Makin banyak yang jual, makin banyak ini, jadi semakin kompetitif. Jadi membuat kita semakin terpacu untuk menjadi yang terbaik, untuk selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, jadinya teman-teman di sini, walaupun persaingan skincare memang cukup tough ya, cukup sulit di Indonesia, tetapi market itu cukup terbuka lebar ya, pasarnya di Indonesia makin besar. Nah, oleh sebab itu dengan banyaknya kompetitor, kita justru jangan menjadi kecil hati ya, tapi kita justru menjadi lebih semangat untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan produk itu sendiri sehingga tetap menjadi nomor 1 ya. Untuk anak muda nih, kok biasanya kan anak muda sekarang mungkin di bawah Ko Ayung lah ya, mungkin anak-anak kita atau yang lebih muda, biasanya kan mereka tuh fighting spiritnya nggak seperti Ko Ayung nih yang cukup menggebu-gebu, yang cukup semangat. Nah, Ko Ayung bisa nggak memberikan sedikit
mungkin sedikit sharing kepada anak-anak kita di masa depan agar mereka jangan cepat menyerah, tetapi mereka justru tetap disiplin, tetap semangat, walaupun mereka mengalami kegagalan tetapi tetap harus bisa semangat. Mungkin Ko Ayung bisa sedikit sharing pesan-pesan Ko Ayung ke anak-anak muda. Ya, untuk anak-anak muda sekarang sih sebenarnya lebih gampang ya kalau untuk mau berusaha, mau lebih mandiri lagi ya, karena sudah didukung dengan teknologi yang sekarang makin canggih bener ya, dengan platform-platform yang sekarang lebih di zaman kita itu dulu belum ada ya, ya kan. Dan kita kayak seperti mau buka toko tidak perlu punya toko fisik, melainkan sekarang bisa menggunakan platform seperti TikTok Shop ini, gitu kan. Nah, untuk anak-anak muda ya memang kita jangan menyerah gitu kan, harus lebih kuat lah, karena setiap ada masalah ya kita bisa melewati, kita akan menjadi lebih kuat lagi, begitu kan. Jadi pesannya ya selalu lebih kuat, jangan pernah menyerah, karena hidup kita banyak kerja keras. Betul. Jadi setiap masalah memang itu yang akan membuat kita menjadi maju. Ya kita yang penting kita tahu, justru kita mencari masalah nih kok. Ada masalah kita cari dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, itu yang akan menjadi kita menjadi lebih duluan jadi kuat. Tuh. Nah, selama ini selama Ko Ayung mempunyai usaha, apakah memang pernah mengalami kegagalan dan bagaimana cara Ko Ayung mengatasi kegagalan itu? Oh iya, ya kalau saya jarang melihat kaca spion kok. Jadi saya melihatnya kaca selalu di depan. Jadi kita jangan selalu melihat ke belakang, jangan sampai kita terjebak di masa lalu. Jadi kita harus memikirkan yang di masa depan kita akan seperti apa. Ya, kalau untuk masalah sangat banyak sekali ya kok ya, jatuh bangun kita. Ya mungkin dalam usaha orang tidak bayar kepada kita, dan banyak sekali yang kabur lah tuh ya. Menunggak pembayaran sampai nggak tahu kemana sekarang kemudiannya kan. Tapi kalau kita selalu melihat ke belakang, mungkin kita akan sakit hati, menjadi sakit ke diri kita sendiri. Jadi rezeki itu memang udah ada yang atur lah ya mungkin. Kita selalu percaya pada Tuhan dan selalu berdoa untuk masa depan yang lebih baik lagi. Seperti itu aja sih. Kalau misalnya ngelihat produk BioAqua, hampir tiap minggu ada produk baru. Betul sekali. Nah, kira-kira dari segitu banyak produknya, produk apa yang lagi viral, atau ada produk baru apa lagi nih ke depannya? Kalau untuk yang paling viral sampai saat ini, kita masih nomor 1 di Sheetmas ini ya. Betul. Nah, ini penjualan kita yang paling best seller sampai saat ini dan yang paling termurah. Dengan harga murah, jadi semua orang bisa beli dan cantik ya. Tapi tidak murahan juga, ya kan. Walaupun murah, hasilnya tetap maksimal, kualitasnya tetap terjaga. Nah, walaupun produknya sebenarnya bukan murah, lebih ke terjangkau, dan kualitasnya juga terjamin. Ya. Tuh. Nah, kalau untuk produk barunya, ya ini kita baru launching produk retinol. Iya. BioAqua retinol. Apa nih? Kelebihannya produk ini apa nih? Ya ini untuk menjaga kita biar lebih awet muda lagi, Pak. Contohnya Ko Ayung ini untuk anti-aging ya. Jadi teman-teman yang ingin awet muda dan tetap kinclong, jangan lupa pakai produk BioAqua retinol. Ya. Udah ada di pasar nih Pak ya? Sudah. Saat ini masih dijual di TikTok Shop saja. Masih di TikTok. Jadi jangan lupa follow TikTok Shop dari BioAqua Official di bawah ini. Nah, apa ya? Kok tadi Ko Ayung bilang kan produk semakin banyak, persaingan semakin banyak. Nah, apa sih yang membuat keunggulan BioAqua dibandingkan dengan produk kompetitor? Kalau untuk produk BioAqua sendiri, kita bermain di kelas C ya. Maksudnya biar semua orang bisa menjangkau untuk harganya ya. Kita bilang untuk harga, tapi untuk kualitas. Orang yang di kelas B mungkin juga bisa memakai, dan di kelas A tidak ragu untuk memakai produk BioAqua. Jadi kita mainnya di harga. Jadi harga kita benar-benar
biar bisa dijangkau untuk semua orang. Jadi dengan harga yang affordable bisa menjangkau masyarakat lebih luas, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan kualitas produk-produk yang kelas B dan kelas A. Betul. Oke, itulah strategi BioAqua. Kenapa BioAqua bisa menjadi viral di Indonesia. Ya Ko Ayung, jadi awal bekerja Ko Ayung, suka dukanya apa tuh Ko Ayung? Suka dukanya ya. Untuk awal-awal saya bekerja ya seperti kuli-kuli seperti biasa ini Pak. Kita ya ada trike troli, ngangkat-ngangkat barang ya kan. Itu semuanya dikerjain gitu. Jadi benar-benar berat sekali sih, karena ya dengan hanya gaji pas-pasanan saat itulah cukup buat makan. Tapi ya kita harus tetap ada menyisihkan untuk yang ditabung untuk masa depan. Selama 12 tahun bekerja. Iya. Kerja Udah nyaman nih, udah 12 tahun kita sebenarnya udah mulai gajinya udah mulai ini kan, perusahaan dari cuman tofonya cuma 2x2 sampai memiliki tempat saya bekerja kemarin ada 3 ruko. Perusahaannya udah berkembang, udah maju. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, padahal sudah berada di zona nyaman ya kalau orang bilang ya. Gitu. Tapi memang kita harus keluar dari zona nyaman agar kita bisa maju. Ya. Gitu, Pak. Jadi 12 tahun cukup tough ya, cukup panjang, sulit juga dengan pertama menjadi kuli ya, dibilang kuli ya. Benar-benar kuliah SMK. Ya, tapi ya itulah. Kerja keras membuahkan hasil ya. Iya, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Iya. Ya Ko Ayung, salah satu bentuk promosi BioAqua melalui TikTok, di mana melalui afiliator. Betul sekali. Nah, apa yang Ko Ayung bisa berikan syarat-syarat apa sehingga kita bisa menjadi afiliator BioAqua? Untuk TikTokers ya, jadi kita yang suka bikin konten atau mempunyai follower yang banyak, jangan hanya membuat konten. Jadi TikTokers jangan hanya punya konten, tetapi dia juga harus bisa menghasilkan uang ya di dalam TikToknya ya. Oke, terima kasih Ko Ayung atas sharingnya, sungguh memberikan inspirasi untuk kita semua, memberikan wawasan yang cukup luas bagi anak-anak muda yang ingin menjalankan bisnisnya di kemudian hari. Tim kreatif mana ada gift buat Ko Ayung? Ini mau ada. Terima kasih Ko Ayung. Jadi inti podcast dalam episode kali ini, kegagalan bukan menjadi hambatan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kita tidak boleh melihat spion ke belakang, tetapi kita harus tetap fokus untuk kesuksesan di masa depan. Jangan lupa komen, share, dan like di channel YouTube. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam pemimpin.